Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Evi Juliani Ipratiwi dengan NIM belakang 041. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadil Fajar Prajogi, NIM 075. Dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dwi Hena Octavia dengan NIM belakang 053. Halo, perkenalkan nama saya Audia Fatana Zahira dengan NIM belakang 063. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hamka dengan NIM belakang 046 dari kelompok 3. To speak, you're quick to change your mind. And I know it's me that followed you in blind. I could say that you didn't need, but you wanted me. Maybe I was wrong, even once wasn't anything. So if we had another chance, I would never let you steal my plans. Bring me back to life. Yang pertama yaitu pengertian. Kearifan lokal merupakan adat dan kebiasaan yang telah mentradisi dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara turun-temurun yang hingga saat ini masih dipertahankan keberadaannya oleh masyarakat hukum adat dalam suatu wilayah di negara tertentu. Contohnya yaitu di negara Indonesia. Ada Subak di Bali, Bara di Kalimantan, Sasi di Papua, atau Lubuk Larangan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, dan lain sebagainya. Di beberapa daerah, kearifan lokal ini yang khusus untuk usaha pelestarian alam mulai terkikis dengan perkembangan zaman. Malah ada beberapa daerah yang sudah ditinggalkan. Tetapi, karena permasalahan alam pada masa sekarang sulit untuk dijawab dalam pengetahuan modern, kearifan lokal kembali digunakan untuk menanggulangi atau mencegah perubahan global dan bencana lingkungan. Beberapa daerah memulai mengembangkan kearifan lokal yang bijak untuk mengatasi hal tersebut. Kearifan lokal sendiri efektif dalam pelestarian lingkungan. Efektivitas pelestarian ini berjalan karena kuatnya nilai yang dianut baik dalam bentuk religi, tabu, dan petuah-petuah dari pemimpin adat dalam masyarakat. Salah satu sebab kearifan lokal ini efektif dalam pengelolaan lingkungan karena faktor kepercayaan masyarakat Indonesia di zaman dulu yaitu animisme dan dinamisme. Ini bisa dibuktikan dengan contoh penerapan kegiatan yang masih ada di Indonesia. Selanjutnya, ada fungsi dari kearifan lokal. Yang pertama, yaitu kearifan lokal berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam termasuk dalam kategori kearifan lokal. Dan demikian, adanya kearifan lokal dapat membantu masyarakat dalam melakukan konservasi dan pelestarian sumber daya alam berdasarkan nilai dan tradisi masyarakat. Contohnya, pelestarian hutan dan tanaman. Yang kedua, kearifan lokal berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia. Kearifan lokal mencakup nilai-nilai yang menjadi acuan sikap dan perilaku seseorang. Hal ini berhubungan dengan proses pengembangan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, berbagai kegiatan pengembangan sumber daya manusia sebaiknya berlandaskan kearifan lokal. Misalnya, kegiatan yang berkaitan dengan upacara daur hidup. Yang ketiga, berfungsi sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Nilai budaya yang melekat di masyarakat dalam suatu daerah tidak akan lepas dari kearifan lokal. Oleh karena itu,
Ilmu pengetahuan dan kebudayaan dapat berkembang baik jika berlandaskan kearifan lokal. Yang terakhir, berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Seseorang dapat bersikap dan berperilaku dengan landasan kearifan lokal sebagai penuntun karena mengandung nilai, tradisi, dan adat istiadat. Hal ini ditampilkan dalam norma-norma masyarakat yang berisi acuan serta pantangan untuk bertindak. Jenis-jenis dari kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan yang pertama yaitu hutan larangan. Hutan yang menurut aturan adat tidak boleh ditebang karena fungsinya sebagai persediaan air untuk keperluan masyarakat. Yang kedua yaitu sistem sasi di Pulau Haruku. Sistem sasi di Pulau Haruku merupakan larangan untuk memanen sumber daya alam tertentu demi untuk melindungi kualitas dan populasi sumber daya tersebut, baik tumbuhan maupun binatang, seperti meliputi sasi untuk laut, hutan, sungai, desa, dan sumber daya lainnya. Yang selanjutnya yaitu menanam tanaman keras. Di saat seorang laki-laki akan memasuki jenjang perkawinan bertujuan Oke, di sini untuk saya akan tabungan di saat menjelaskan sudah punya tentang keturunan implementasi. nanti untuk kebutuhan Kita ambil keluarga. contoh Subak Bali, Biasanya yaitu tanaman yang suatu ditanam lembaga berupa adat kelapa, masyarakat Bali dalam mengatur misalnya di tata daerah kelola Sumatera. lahan pertaniannya. Subak Yang yang dipimpin selanjutnya oleh yaitu seorang kakek tokoh larangan. masyarakat Kolam dengan air yang tugas tidak dibuat hanya secara memimpin bersama oleh setiap masyarakat upacara pada zaman penanaman padi di dulu sawah, dengan tetapi tujuan untuk juga persediaan air bertugas bagi kepentingan membagi penggunaan masyarakat. sumber daya air secara merata dan bergiliran kepada seluruh petani yang membutuhkan air. Setiap petani harus tunduk pada aturan institusi subak yang dibuat bersama. Pola kerja secara gotong royong merupakan modal dasar yang sangat kuat dalam mengelola lahan pertanian. Bagi yang melanggar tentunya akan tersingkir dari lembaga adat sebagai sanksi sosialnya. Namun, tahun 1978 sampai 1984, ADB pernah menggelontorkan dana sebesar 24 juta dolar untuk memodernisasi sistem pertanian di Bali. Program ini diharapkan produksi pertanian di Bali dapat meningkat lebih tinggi lagi. Akan tetapi, tidak memberikan hasil yang signifikan. Berangkat dari kegagalan tersebut, kini masyarakat Bali kembali menggunakan sistem subak dalam mengelola lahan pertaniannya.